total failure sih. Gue bener-bener nulis skrip hehe pun gue tulis gitu, saking gue tegangnya. Setiap lagu yang kayaknya gue puter, gue takutnya salah aja gitu muternya. Hai listener, aku Pakwita Genushka, sempat menjadi bagian dari Radio B-Voice di tahun 2009, divisi kreatif. Nggak pindah-pindah karena kita anak DKV ya. Terus sekarang gue siaran di Prambors Radio. Gue juga masak untuk Bansan dan Saper di Cipete. Mohon mampir, terima kasih. Halo, gue Ilham Fahri Utama. Dulu angkatan di B-Voice tahun 2011. Ya, 2011. Terus dulu masuk B-Voice Music Lister. Tahun kedua jadi asisten MD. Tahun ketiga menjadi music director gitu. Kalau sekarang saya menjadi music director di Jak 101 FM. Pas lagi mahasiswa baru ngeliat B-Voice, kok kayaknya seru ya gitu kan, sebuah label atau nama yang diemban sama B-Voice kan, ya ini adalah tempat anak-anak kreatif, anak-anak yang aktif, yang bisa berkreasi dan membuat karya gitu. Jadi ya udah, gue tertarik aja untuk ikutan B-Voice. Ya gara-gara dengerin radio sih dari zaman dulu SD SMP, terus kayak pas kuliah ada organisasi tentang radio yang berarti di bidang radio, jadinya kayaknya itu. Jadi kuliah gue B-Voice, UKM gue BINUS. Di suatu masa gue itu waktu jadi anggota divisi kreatif, gue kontek-kontekan sama ini seniornya itu Rekaza namanya. Dia itu DKV 2007, B-Voice-nya kayaknya juga sama 2007. Dimana gue lagi kayak apa sih, asistensi poster lah ibaratnya. Lalu si Reka ini tuh lagi sibuk. Nah akhirnya yang bales-balesin asistensi gue adalah Danang, Dimas Danang Suryanegoro. Itu adalah turning point. Akhirnya gue deket sama Danang, dan at the end Danang punya peranan penting untuk karir B-Voice dan Prambors gue, karena dialah orang yang tanpa seizin gue tiba-tiba memasukkan nama gue ketika Prambors lagi open recruitment untuk announcer. Jadi gue gak daftar, tapi dia daftarin gue. Tiba-tiba gue lolos 10 besar gitu. Kalau dulu music lister kan di tahun 2011 itu kayak bikin yang namanya pro art, kayak profil artis. Kita kayak bikin event setiap 3 bulan sekali. Dan itu adalah kayak momen yang lumayan bersejarah, karena di situ adalah skill ngobrol, skill ngomong sama orang baru, sama partner musik dan segala macam. Gimana caranya bisa kayak mengajak kerjasama band-band papan atas yang sedang promo itu untuk main di B-Voice dengan RP0. Mungkin itu adalah hal yang sangat menyenangkan sih. Belajarnya tuh di situ sih. Jadi itu adalah hal yang paling happy sampai gue sekarang kayak lumayan agak bisa ngomong. Soalnya dulu gue yang bisa dibilang agak gagu gitu. Gagap bukan gagu. Opportunity untuk ke dunia luar gitu. Lagi-lagi kalau gue nggak masuk B-Voice, gue nggak mungkin ke Prambors. Jadi B-Voice itu definisi pintu dari lo yang reckless, lo yang tukang main, lo yang mungkin tidak bertanggung jawab. Tetapi dari B-Voice akhirnya gue belajar bahwa ketika banyak kepala berkumpul, banyak tenaga berkumpul, dan literally kalian itu cuma anak kuliah yang nggak punya apa-apa, quote unquote gitu ya, tapi lo bisa menciptakan sebuah organisasi, lo bisa membuat keluarga baru, lo bahkan bisa bikin acara yang keren, yang ditonton orang umum dengan bintang tamu yang luar biasa gitu. B-Voice memberikan gue sebuah experience cara berteman, cara bekerja under pressure. Karena Ilham juga sempat mention bahwa gimana caranya lo bisa ngedatengin artis mau manggung di acara lo tapi RP0 gitu kan. Itu kan adalah sebuah talent dan skill dong gitu. Adalah sesuatu ilmu untuk kalian memutar otak gimana caranya mereka tertarik dan mereka mau manggung di acara lo kan. Pas lagi skripsi ditawarin sama temen di Radio Mustang dulu untuk menjadi operator. Dulu awalnya jadi operator di Mustang. Terus ya setahun kemudian gue jadi MD Jak FM. Terus
sampai 5 tahun sampai 6 tahun ya, mungkin sampai sekarang gue masih menjadi emijak. Total failure sih. Gue bener-bener nulis skrip hehe pun gue tulis gitu, saking gue tegangnya live untuk pertama kali gitu kan. Gue lupa nama artis, gue nge-freeze di tengah-tengah. Oke kaula muda, jadi sekarang gue lagi memutarkan lagunya Raisa. Raisa itu gue diem total, dead air, operatornya lari-lari. Kenapa lo diem? Terus gue bilang, hang nih bang. Padahal gue yang hang, bukan alatnya yang hang. Jadi kayak buang badan aja, nyalahin kebendaan gitu. Pas waktu pertama kali sih ya deg-degan, tapi kayak nggak deg-degan juga. Cuman excited ya, excited banget. Intinya pertama kali siaran itu ya chaos sih, ya namanya juga pertama ya. Nggak mungkin lo mengharapkan sesuatu langsung kayak perfect, cantik, indah gitu. Nggak ada, pertama tuh pasti disaster. Kalau menurut gue regular show, karena kayak lagu yang misalnya dikocok di regular show tuh lebih banyak dan juga lebih enak gitu untuk kayak kita mengutak-ngatik lagu-lagunya berdasarkan dinamika lagu dan segala macam. Gue memilih regular show karena untuk prime time itu membutuhkan banyak sekali komitmen, membutuhkan banyak sekali waktu dan tenaga dan energi lo untuk menciptakan show yang bagus gitu. Jadi kayak pressure-nya juga lebih ringan. Pun ketika gue siaran reguler, bukan berarti gue jadi asalan atau tidak bertanggung jawab gitu, tapi gue bisa melakukan sesuatu dengan standar gue sendiri. Siaran malam, soalnya menurut gue malam hari mood lo yang paling real itu keluar. Siaran malam, iya gimana ya, gue lebih kenapa gue siaran malam karena gue gak akan mungkin bisa siaran pagi sih. Semua itu ada plus minusnya masing-masing sih sebenarnya. Kalau untuk siaran pagi itu ya sudah pasti obstacle terbesar adalah lu melek jam 5 gitu kan. Tapi kalau siaran malam, lo itu hanya siaran dengan emosi dan energi lo yang tinggal sisa-sisa dari sehari. Walaupun mungkin malam kayak capek apa dan segala macam, ngantuk di pagi hari, terus juga lu bangun-bangun langsung harus kerja, mandi dan segala macam tuh kayaknya menurut gue nggak banget aja. Kalau gue B-Voice sih, karena gue di IT, terus juga kayaknya di IT juga kayaknya gue nggak terlalu punya temen. Banyak juga kan soalnya teman gue yang dari SMA yang gue udah kenal tiba-tiba masuk B-Voice juga, jadinya ya tambah aja gitu, jadinya nongkrongnya sama anak B-Voice gitu waktu dulu. Dibilangin gue nggak nongkrong di B-Voice, ya teman kampus deh. Gapal. Sumpah nggak nongkrong sama gue. Mungkin kalau pertanyaan ini ditanyain sebulan lalu, gue akan memilih siaran di studio. Cuma sekarang gue udah terbiasa banget lagi siaran di rumah, kayak nyaman aja gitu. Sebagus-bagusnya mungkin kualitas di rumah, kayaknya nggak akan menandingi mungkin kayak siaran di studio kali ya, dengan yang alat yang lengkap, terus juga dengan suasana studio yang kayaknya mungkin atmosfer siaran itu mungkin agak lebih dapet. Jadi kayaknya gue akan memilih untuk siaran di studio kali ya, kayak emang bener-bener siaran gitu. Radio, karena kan mungkin ya gue bisa mendengarkan lagu, sensasi mendengarkan radio tuh emang selalu menyenangkan. Radio tuh memberikan sebuah feeling dimana gue merasa tidak sendiri. Gue banyak mendapatkan berita-berita terbaru dari radio. Walaupun mungkin nggak semua radio live, mungkin nggak semua orang denger radio, tapi gue yakin ketika lo mendengarkan radio, lo tidak merasa sendirian. Satu kata untuk B-Voice Radio, lanjutkan. Ya karena maksudnya B-Voice Radio tidak bisa dipungkiri menghasilkan orang-orang dengan mental yang lebih kuat daripada yang tidak B-Voice sih menurut gue. Ya untuk anak-anak binus ya khususnya. Belajar, karena di B-Voice adalah arena belajar. Radio udah pasti organisasi, event organizer, banyak deh pokoknya. Oke, jadi pesan untuk anggota B-Voice dan mungkin teman-teman yang pengen masuk B-Voice adalah percayalah kalau apapun yang kamu rasakan dari mulai masalah, feeling itu tidak real.
ya mungkin real kamu rasakan, tapi itu bukan masalah terbesar di dunia. Lo akan lulus BINUS, lo akan cabut dari B-Voice, dan lo bisa melihat ke belakang kalau ya elah ternyata gitu doang gitu. Di B-Voice kembali lagi adalah tempat belajar, jadi lo akan mendapatkan banyak hal di sana. Bakalan capek banget mungkin di B-Voice, cuman percaya sama gue, apa yang lo kan di B-Voice tuh bakal bisa berguna ketika lo nanti kerja. Lakuin aja, berani aja, nekat aja, coba aja. Karena lebih baik menyesal melakukan daripada menyesal tidak melakukan.